Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 24 hingga tanggal 2 Februari 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif. Anggap ini sebagai reading for fun ya. Oke. Ada the Hermit, oke, the Emperor, the Fool, the Lovers. Yap. Untuk the topnya ada Page of Wands, ada jiwa leadership, jiwa kepemimpinan, ada tantangan-tantangan yang sedang kamu hadapi sekarang, dan ini berani di dalam mengambil risiko ini. Ini adalah energinya kamu ya. One, Sagittarius, Aries, Leo, elemen api, dan Queen of Pentacles. Jadi dealing dengan stabilitas finansial, stability, dan juga karir. Mungkin kamu adalah seorang pebisnis, atau kamu yang belum mendapatkan pekerjaan yang stabil, kamu pengen pekerjaan kamu stabil, kamu pengen memiliki income yang stabil. Ada Emperor nih, ini adalah energinya kamu nih. Seseorang yang memiliki power, kedudukan, dan kapasitas kemampuan untuk membuat suatu keputusan atau menindaklanjuti, mengeksekusi sesuatu. Ya, dan dia ini diakui oleh orang-orang di sekitar dia karena dia memiliki power, dia memiliki kendali atas orang-orang di sekitar dia. Bisa jadi ini adalah kamu atau sebaliknya atasan kamu, ya kan? Ada the Hermit. Saatnya untuk mute. Kamu mungkin sekarang lebih fokus mencari jati diri atau fokus untuk membedah diri. Membedah diri di sini dalam artian menelusuri diri ya, seperti menjelajah ke dalam diri kamu, mengenali diri kamu lebih dalam. Apa sih mauku? Apa sih tujuan hidupku? Apa peranku di hidup ini? Apa tanggung jawabku di rumah tanggaku? Atau mungkin apa sih yang aku harus lakukan supaya karir, keuanganku stabil? Oke, the Fool. Yang mungkin kamu belum bisa melihat dengan jelas, belum tahu betul bagaimana di depan nanti untuk karir ataupun keuangan kamu. Tapi sepertinya kamu memiliki keyakinan atau kamu menyerahkan segala kemungkinan-kemungkinan itu terhadap semesta. Seperti ada keyakinan bahwasanya kalau aku mau belajar, aku mau menghadapi tantangan dengan terbuka, mau belajar, maka aku percaya semesta akan membantu aku, akan mengguide aku, menuntun aku ke tempat yang memberikan aku rezeki keberlimpahan. Ini bagus ini satu sisi untuk the full-nya ya, walaupun belum banyak pengalaman. Mungkin beberapa di antara kamu baru tamat kuliah, lagi mau mencari pekerjaan, atau mungkin kamu memulai lembaran baru lagi, cari kerjaan lagi, atau memulai bisnis lagi. Ya, the lovers. Ya, ada tanggung jawab, dealing dengan tanggung jawab di sini. Dealing juga dengan orang-orang yang kamu cintai. Seperti ada energi protektif yang kamu miliki terhadap orang-orang yang kamu cintai, terhadap orang tua kamu, keluarga, anak-anak kamu, ataupun pasangan kamu. Dealing ini dengan relationship ya, dengan koneksi soul connection, mungkin dengan pekerjaan yang begitu kamu cintai. Ada pekerjaan yang menjadi passionnya kamu ya. Oke, mungkin di sini kamu memulai karir kamu di passion kamu keluar dari pekerjaan kamu. Mungkin kamu pada akhirnya memutuskan, aku pengen memiliki karir di mana karirku ini adalah passionnya aku atau hobiku. Ini yang aku mau bangun. Mungkin gitu ya. Ada banyak orang yang seperti itu.
Profesinya bagus di awal, ya seperti Giorgio kan profesinya sebelumnya adalah seorang dokter. Pada akhirnya dia beralih jadi desainer. Iya, dia tinggalkan dunia kedokteran itu. Oke, untuk The Hermit. Untuk The Hermit ada Chariot, ada The Sun, dan juga ada Two of Cups. Ya, The Sun, soulmate. Ada juga soulmate. Ada soul connection, koneksi jiwa. Mungkin koneksi jiwa kamu ini bukan dengan pekerjaan, tapi malah larinya ke asmara, larinya ke orang-orang yang kamu cintai, anak-anak kamu, pasangan kamu, ya, keluarga gitu ya. The Chariot. Di satu sisi kamu pengen ini kayak mau terbang gitu ya, kok pengen melaju cepat. Tapi di sisi lain ada sesuatu seperti yang menahan kamu. Kayaknya aku kudu harus berhenti dulu deh. Aku kayaknya harus cross check. Aku harus koreksi diriku sendiri dulu. Aku kudu harus cari pencerahan dulu. Ya, dan the charity ini adalah energi yang dia itu goal oriented ya. Melajunya dia itu kenceng banget. Beberapa di antara kamu mungkin pengen mencapai suatu tujuan. Kamu ingin recharge baterai, seperti ngisi baterai dulu. Kamu ingin meyakinkan diri kamu bahwasanya ini tujuan hidupku. Ini yang harus aku dapatkan. Jadi kamu memilih sekarang untuk tenang dulu, berhenti dulu gitu ya. Isi baterai dulu. Ya, di satu sisi bagus sih, itu pilihan yang terbaik. Ada Two of Cups, ada komunikasi, ada support, mental support, dukungan dari orang-orang tercinta kamu untuk menyemangati kamu demi keberhasilan kamu. Nih ada The Sun, ini potensinya luar biasa, bagus. Selama kamu memanfaatkan The Hermit ini baik ya, jangan kelamaan juga dia merenungnya gitu. The Hermit itu kan petapa yang naik gunung untuk mencari pencerahan supaya pikirannya cerah gitu. Dia lagi cari-cari kunci bagaimana caranya membuka kotak peti yang tergembok dan di dalamnya itu ada harta karun misalnya ya. Dia cari-cari kunci itu. Untuk mendapatkan kunci itu dia harus mendapatkan pencerahan dulu. Nah, di sini ada The Sun. Setelah kamu hermiting, maka kamu bakal mendapatkan pencerahan itu. Ini bagus, The Sun. The Emperor, untuk The Emperor-nya Aries, untuk The Emperor-nya ada Two of Swords, Judgment, dan juga Justice. What? Beberapa di antara kamu sepertinya lagi mengikuti ujian seleksi nih. Mungkin kamu mau memasuki dunia kerja dan ini berhubungan dengan dokumen-dokumen legalitas, mungkin surat lamaran, kontrak kerja, atau mungkin kamu lagi mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS, BUMN, dan dealing dengan sosok yang memiliki energi power, The Emperor tadi. Kalau bukan The Emperor ini, kamu bisa jadi ini adalah seseorang yang bakalan kamu hadapi, atasan kamu misalnya ya, atau interviewernya yang bakalan menginterview atau menyeleksi anggota-anggotanya. Ada Two of Swords, seperti ada kebimbangan, bingung, overthinking, pikiran-pikiran yang negatif muncul di sini biasanya karena adanya blockage. Blockage itu dia menutup mata, dia nggak melihat. Kalau di traditional decknya ini ada dua pedang, seorang yang memegang dua pedang ini matanya ditutup pakai penutup kain. Yang nggak akan bisa melihat kalau ditutup matanya, ya buka aja kan gitu ya kan. Atau ada baiknya dengarkan suara hati kamu. Kapan kita bisa mendengarkan suara hati? Ketika kita dalam keadaan tenang, ketika kita bisa menenangkan pikiran dulu. Apalagi kalau pikiran kita itu ribut ya kan.
Nah, ini nggak akan bisa kita dengerin suara hati. Mau kamu berdiam diri dulu di kamar, mau kamu mencari pencerahan juga ini nggak akan mempan kalau pikiran masih tetap ribut. Jadi ini pikiran ini harus ditenangin dulu supaya dia nggak ribut. Lalu lakukan meditasi, ya cari pencerahan dari banyak sumber, bisa dari orang yang kamu rasa punya banyak pengalaman yang lebih senioran, atau mungkin dari YouTube, dari berbagai macam sumber. Ya, oke, untuk the full-nya Aries, ada Seven of Swords, Seven of Pentacles, dan juga Five of Wands. Ada konflik batin. Apa yang akan terjadi ya ke depan ya? Saya nggak ngerti nih. Sepertinya kamu menangani dokumen atau kasus tertentu. Bisa jadi ini semacam ujian ya. Gimana ya untuk menyelesaikan ujian ini kan harus hati-hati. Juga harus fokus. Di sini saya ngelihat kamu kayaknya kurang fokus. Harus fokus. Kalau nggak fokus bisa terjadi kesalahan. Ya, dalam hal hitung-hitungan uang misalnya harus fokus, nanti jadi salah hitung, salah satu nol aja udah berkurang berapa. Ya, nggak bisa buru-buru di sini. Kudu harus hati-hati, dan sementara di sini The Chariot energinya itu goal oriented, dia kencang melajunya gitu. Harus hati-hati. Konflik batin. Ada vibrasi-vibrasi kompetitif di sini, competition. Siapa yang paling unggul, siapa yang lebih berkualitas, maka dia yang akan menang. Ya, saya ngeliat ini sepertinya ada kompetisi yang kamu ikuti di sini nih. Seperti ujian seleksi CPNS, BUMN, atau mungkin melamar pekerjaan. Ya, kualitas itu bisa diketahui lewat usaha kamu ya. Dan kalau kamu memiliki usaha di sini, selama ini kamu memanfaatkan waktu kamu untuk mengupgrade diri kamu, kamu bisa mengontrol fokus kamu. Dan ini ada Seven of Swords. Seven of Swords ini adalah orang yang strategik, smart. Dia akan selalu berusaha mencari jalan yang menghindarkan dia dari bahaya, dari hal-hal yang tidak baik. Tapi entah kenapa ya, ada konflik batin di sini. Seven of Swords juga ada situasi yang membuat kamu ngerasa kayak enggak berkembang, kayak stagnan. Oke, The Lovers. Untuk The Lovers ya, Aries, Six of Pentacles, Ace of Pentacles, dan juga The Star. Iya, ini dia nih. Kalau kamu memberikan hati sepenuhnya, tanggung jawab penuh terhadap bidang yang kamu geluti sekarang, ini bakalan berkembang pesat, bakalan maju, bakalan ada keuntungan yang luar biasa, ada the sun. Cuman di sini kamu sepertinya meragukan diri kamu, meragukan kemampuan kamu. Kamu lebih fokus terhadap hal-hal yang mengganggu pikiran kamu. Ya, ada hal-hal yang membuat kamu jadi gak fokus, mungkin karena orang-orang di sekitar kamu, mungkin karena kadang ya ketika kita udah dibilang oke, masuk arena kompetisi gitu, kita jadi lebih fokus ke kompetisinya, jadi membuat kita jadi nggak bisa fokus gitu, kita jadi lebih fokus ke persaingannya gitu. Harusnya jangan, harusnya lebih fokus pada apa ya, perkembangan diri kita. Ya, ibarat gini nih, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Semakin kita membandingkan diri kita dengan orang lain, maka kita itu susah berkembangnya nanti.
Kita susah bahkan menghadapi masalah yang kecil aja susah kita selesaikan nanti gitu. Tapi kalau kita fokus untuk membangun diri kita dengan membandingkan diri kita dengan yang kemarin, itu jauh lebih bagus loh. Ya kan? Jadi pikiran nggak terganggu. Kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, ya kan? Terus ada juga di sini seperti motif-motif persaingan, takut jadi jatuh, takut misalnya orang lain jadi lebih tinggi misalnya. Ini membuat kita jadi tegang, jadi kurang kreatif jadinya. Kompetisi itu membuat kita jadi kurang kreatif loh, kurang produktif. Tapi kalau kita dalam keadaan tenang, nggak tegang, kita bakalan semakin kreatif, semakin leluasa berpikir, jadi fokus, jadi terarah dia. Ya, demikian untuk Aries. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.